a couple minutes behind, but you can see they are assembling in front of the gong. This is a big listing ceremony today, the launch of crypto ETFs. It'll be the first time in Asia. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andri Grace Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 1 Mei 2024, hari buruh ya, hari pekerja. Jadi sekalian kita akan bahas juga teman-teman requestan atau pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar channel YouTube ini. Sepertinya lagi galau. Kenapa? Karena market kripto justru mengalami kenaikan. Bahkan ini Bang Squidward nanya, kok Bitcoin semakin turun ya? Kapan balik arah trennya? Oke, kita akan coba untuk ulas. Kita akan mulai pembahasannya dulu dari kalender ekonomi. Teman-teman, di perdagangan kemarin kita dapat beberapa rilis data, yaitu ada data inflasi, CPI, and core CPI dari Uni Eropa. Kalau kita perhatikan, inflasi di sana cukup stabil, ada di 2,4%, dengan core CPI ada di 2,7%. Per rilis data kemarin ya. Jadi core CPI-nya mengalami penurunan 0,2%, lumayan. Kemudian juga dilanjutkan dengan beberapa rilis data dari Amerika Serikat. Ada data soal komposit komposit NSA. Terus juga ada data soal Chicago PMI, Consumer Confidence dari Amerika Serikat. Yang overall datanya kemarin kurang bagus untuk US dollar. Harusnya sih ada tekanan, teman-teman. Dan hari ini akan ada market Cina, Indonesia, kemudian United Kingdom ya, ada Labor Day atau hari pekerja. Jadi off teman-teman, dan negara yang aktif untuk membagikan laporan keuangan laporan data ekonomi itu ada Amerika Serikat, akan ada rilis data soal manufacturing employment, kemudian job opening, dan crude oil inventory yang akan kita dapatin di perdagangan nanti malam. Jadi beberapa rilis data ini mungkin akan sangat penting dan juga mempengaruhi pergerakan dari US dollar. Tengah malam besok, tolong dicatat, tanggal 2 Mei 2024, hari Kamis, itu akan ada FOMC statement, Fed Interest Rate Decision, keputusan suku bunga dari The Fed. Lalu ada FOMC Press Conference. Ini bakalan sangat penting, karena Jerome Powell akan pidato mengenai outlook ekonomi kondisi saat ini, teman-teman, melalui dari ekonominya, ekspor impornya bagaimana, inflasinya bagaimana. Jadi data yang akan di-sharing nanti tengah malam ya, tengah malam besok tanggal 2 itu bakalan sangat-sangat penting. Jadi hati-hati dengan volatilitas yang terjadi pada market. Nah, ini dari kalender ekonomi. Dari beberapa rilis data kita akan coba untuk ulas. Nah, tapi sebelumnya aku mau forward satu event dari toko kripto sebelum kelewatan ya. Jadi event ini adalah event dengan skema khusus, yaitu top up dapat profit. Jadi di sini eventnya mulai dari 29 April sampai dengan 20 Mei 2024, teman-teman. Jadi eventnya masih ada sampai 19 hari ke depan. Teman-teman bisa ikutin. Syaratnya gampang, teman-teman wajib sudah KYC, sudah melakukan pendaftaran di toko kripto. Kalau udah, teman-teman silakan isi form ya dengan cara klik daftar di sini. Nanti teman-teman akan dikasih form, tinggal masukkan aja user ID kalian. Nah, kalau sudah, teman-teman di sini bisa melakukan deposit lewat Bitcoin atau EDR. Teman-teman tidak perlu trading, hanya deposit. Minimalnya harus 1 juta rupiah dan berlaku kelipatan. Gitu. Teman-teman dalam mengikuti event ini juga tidak boleh melakukan withdrawal atau penarikan. Teman-teman bisa tetap melakukan trading atau jual beli dengan aman, tapi nggak boleh withdraw, nggak boleh tarik cash ya ke rekening kalian. Itu. Jadi akan ada pemenang yang akan memperoleh beberapa reward di sini. Ada 100 pemenang yang akan berpeluang mendapatkan cuan. Jadi di sini tidak perlu trading, hanya perlu deposit aja. Syarat dan ketentuannya berlaku. Dan untuk more informasi, teman-teman silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi. Buat yang mau daftar toko kripto juga linknya ada di kolom deskripsi, biar teman-teman bisa mendapatkan diskon fee trading sebanyak 30%. Oke, dari berita yang ada kemarin ya, banyak yang kena liquid. Yang pertama, di pagi hari sebelum market Hong Kong buka, itu ada sekitar 140 juta US dollar yang kena liquid, teman-teman. Ini waktu menjelang pembukaan ETF
dari Hong Kong ya, yang diperdagangkan di kisaran jam 9 sampai 10 pagi kemarin. Jadi yang pasang short itu semuanya di liquid, teman-teman. Nah, sore harinya itu nambah lagi sekitar 300 juta totalnya ya di hari itu yang kena liquid. Ya, jadi sebelumnya yang pasang short di liquid karena market di bawah naik, kemudian yang masang long di atas di cut lagi teman-teman. Jadi di bawah marketnya turun sehingga banyak yang kena liquid sampai totalnya 30 juta US dollar. Jadi itulah resiko yang ada di market ya. Kemarin kan banyak ekspektasi terkait dengan peluncuran ETF Hong Kong yang diharapkan akan mengalami kenaikan atau memberikan impact kenaikan harga. Ya memang benar sempat naik, tapi at the end justru dibanting lebih sadis teman-teman. Jadi kayak main bola voli, dilambungkan ke atas kemudian di smash. Itu teman-teman, ini salah satu perusahaan manajer investasi yang meluncurkan ETF namanya Bosera Husky. Ya, dan dengan produk ETF Bitcoin-nya yaitu Bosera Husky Bitcoin ETF yang kemarin sudah meluncur dan mendapatkan volume sekitar 249.000 US dollar. Lumayan inflow yang terjadi untuk market Asia di perdagangan kemarin. Nah, adapun beberapa event yang akan kita dapetin di minggu atau di bulan ini ya teman-teman, ini data dari Layer GG. Jadi ada banyak project-project kripto yang bakalan ada event, ada yang ada yang earning, ada yang hard fork, SIBA akan ada hard fork, kemudian SUI akan ada unlock token, dan juga informasi-informasi yang lain. Informasi ini sudah aku posting juga di komunitas Telegram. Buat teman-teman yang mungkin mau join, linknya juga ada di kolom deskripsi. Jadi untuk lebih detailnya ya kita lihat aja nanti beberapa event ini apakah bisa memberikan impact terhadap market atau tidak. Nah, untuk token-token unlock yang akan unlock hari ini ya, itu ada Manta. Kurang lebih 2 jam lagi akan ada unlock token. Ini total yang dibuka akhirnya adalah di 30% total dari supply keseluruhan Manta. Jadi siap-siap inflasi akan naik. Kemudian di YDX juga akan ada unlock token, GMT, Portal, AKT, Zeta, Pendle, Thorn, Aca, 1inch, lalu ENA juga akan ada unlock satu hari ya 24 jam ke depan teman-teman. Jadi itu beberapa koin yang akan ada unlock hari ini. So untuk koin-koin yang ada unlock kita doakan semoga nggak terjadi koreksi dalam. Dion Analytic, akun Twitternya kemarin kena hack ya. Jadi ini adalah salah satu platform analisa secara data on-chain yang punya sosial media teman-teman, dan sosial medianya yang dihack, dan ini parah banget sih sebenarnya. Menunjukkan bahwa hacker saat ini coba untuk mencari-cari celah, menipu teman-teman dengan memberikan postingan airdrop seperti ini. Ya, postingan airdrop palsu. Jadi hati-hati buat teman-teman yang mendapatkan penawaran-penawaran tersebut. Ini sebuah prediksi di mana di jalur untuk 1 miliar pengguna kripto pada akhir 2025. Dan Binance memperkirakan ada sekitar 65% pengguna kripto yang akan memiliki Bitcoin. Artinya posisi sekarang kita lagi dalam jalur kenaikan di mana adopsi kripto semakin lama akan semakin meningkat. Teman-teman, dan diprediksi 2025 itu akan menjadi peak. Oke, itu dari beberapa data. Dari volume perdagangan, di perdagangan beberapa waktu terakhir itu mengalami penurunan. Sejak Januari, tampak volume perdagangan dari market kripto dan juga Bitcoin itu mengalami penurunan. Dan sebagai akibat dari fakta ini, Bitcoin sudah mengalami volume perdagangan sebanyak 60-65% sejak beberapa minggu perdagangan di bulan Februari sampai sekarang, teman-teman. Dan ini bukan merupakan berita bagus, karena kalau volume perdagangan turun itu berarti transaksi sedikit. Transaksi sedikit ya buat mompa harganya naik cenderung agak sulit, karena kita kemungkinan akan membutuhkan volume yang lebih besar. Makanya harga harus koreksi dulu sampai di titik tertentu, harga udah ideal menurut pasar. Nah, di sana baru akan ada volume yang lebih besar dan ya market bisa digoreng kembali naik, teman-teman. Eigenlayer akan ada airdrop. Berarti token ini bakalan akan listing ya di exchange, dan beberapa juga sudah mulai beberapa exchange ya sudah mulai melakukan airdrop juga, teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikutin, ini adalah salah satu project yang menurut saya bakalan sangat menarik. Mumpung tokennya belum listing di
di exchange manapun, teman-teman bisa ikutin project dari Eigenlayer. Carilah airdrop kalau kalian dapat. Karena saya rasa ini project bakalan sangat-sangat menarik ke depannya. Itu sedikit informasi aja. Binance founder Changpeng Zhao atau Cici yang kemarin sempat divonis sampai 36 bulan penjara ya. 36 bulan itu sekitar 3 tahun. Teman-teman akhirnya mendapat keringanan dan hanya bakalan di penjara selama 4 bulan saja. Ini menurut keputusan dari pengadilan di perdagangan kemarin. Jadi diskon untuk Changpeng Zhao. Semoga sih cepat bebas dan juga project yang dia bangun, ada project tentang pendidikan ya, edukasi tentang kripto bisa tetap dilanjutkan. Itu sih dari Changpeng Zhao 4 bulan. 4 bulan penjara. Oke, itu dari berita. Nah, sekarang kita akan jawab lagi pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar. Kapan market kripto bakalan naik? Ya, jadi banyak yang sepertinya mengeluh kok market kripto turun ya, kok baru masuk, baru beli, udah turun aja. Kapan naiknya? Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, teman-teman harus paham dulu market kripto itu dipenuhi oleh banyak orang. Tidak hanya market kripto sih, tapi market saham, komoditi dan lain sebagainya. Dan mayoritas orang yang masuk ke market kripto itu pasti menggunakan emosional, ya kan? Dibanding logika, mereka lebih banyak menggunakan emosi. Itulah kenapa market bergerak, teman-teman. Karena kalau nggak ada emosi, market nggak akan bergerak. Ya, nggak ada orang yang FOMO, nggak ada orang yang takut, market nggak akan kemana-mana. Makanya orang-orang yang FOMO, yang masih terpengaruh sama emosi itu diperlukan, ya supaya market lebih bergairah aja, gitu. Nah, dalam hal trading ada beberapa hal yang teman-teman harus pahami. Mayoritas itu sangat-sangat dipengaruhi oleh psikologi, mentalitas, mindset, teman-teman. 60% pengaruhnya. Ya, jadi ini adalah hal yang paling pondasi, hal yang paling dasar kalau teman-teman berada di sebuah industri trading apapun itu, baik di kripto, di saham, komoditi, forex. Psikologi pasti yang penting, yang paling penting. Nah, yang kedua, yang penting berikutnya adalah money management. Bagaimana kalian mengelola resiko, mengatur keuangan kalian. Jangan all in, DCA, kapan harus masuk, kapan harus keluar. Itu diatur semua dalam manajemen, money management. 10% ini punya peran yang penting, teman-teman. Nggak bisa hilang, tapi juga komposisinya nggak terlalu besar sebenarnya, yaitu sistem, trading system, atau trading plan. Nah, sistem ini di dalam komponen 10% ini ada analisa teknikal, fundamental, intermarket analysis, on-chain analysis, bandarmologi, dan juga analisa-analisa yang lain. Jadi sebenarnya perannya itu penting, tapi ya nggak sepenting psikologi, teman-teman. Nah, di sini merupakan fase yang sangat penting buat teman-teman pahami terlebih dahulu. Jadi jangan sampai teman-teman baru belajar analisa teknikal, baru pintar tarik-tarik garis, udah merasa paling tahu semuanya. Belum, teman-teman. Itu masih sebagian kecil dari sesuatu yang kalian nggak ketahui. Jadi ini adalah komposisi yang paling pas kalau teman-teman baru masuk ke market kripto. Nah, yang pertama memang kalian harus pelajari adalah analisa. Karena analisa ini membuat sistem itu akan mempengaruhi money management. Kalau kalian sudah punya money management yang bagus, itu juga akan mempengaruhi psikologi. Dan psikologi ini sangat-sangat dipengaruhi oleh jam terbang. Seberapa lama kalian berada di industri trading, kripto, atau apapun itu, akan semakin membentuk psikologi kalian. Kalau sistem, teman-teman bisa pelajari lewat buku, internet, ikut kelas. Bisa, satu bulan, 2 bulan kalian belajar, kalian tahu dapat ilmu pengetahuannya. Bisa, teman-teman. Tapi kalau kalian berbicara tentang psikologi trading, ini dibentuk dengan waktu yang sangat lama. Kalian harus melewati siklus naik turunnya market, bearish, bullish, sideways. Kalian harus ikuti terus sampai psikologi kalian terbentuk. Jadi ini nggak bisa kalian pelajari lewat baca-baca buku, ikut kelas, seminar, ya. Jadi harus benar-benar experience, harus benar-benar jam terbang. Itu. Apa pentingnya ini? Nanti akan masuk ke pembahasan kita yang selanjutnya. Aku udah ada download sih tadi, mana ya gambarnya. Nah ini, nanti, oh bukan. Bentar. Nah, ini gambarnya, teman-teman. Jadi ini adalah siklus psikologi yang ada di market. Nah, setelah kalian memahami
Kalau psikologi itu sepenting itu, sekarang waktunya kita belajar tentang psikologi dari market. Ini adalah kondisi market yang lumrah terjadi, di mana setiap pergerakan dari market itu akan membentuk pola psikologinya. Kita sekarang ada di mana sih? Kita ada di fase disbelief, di mana banyak orang yang mengalami shock karena rally yang terjadi pada pergerakan Bitcoin sebelumnya. Nah, kalau kita flashback dikit ya, kita lihat analisa teknikal. Nah, ini kita akan pakai time frame yang agak besar biar teman-teman juga bisa lihat. Nah, ini kita pakai time frame weekly, teman-teman. Teman-teman yang udah ngikutin market crypto pasti udah tahu Bitcoin udah rally terus sejak November 2022 sampai puncaknya itu di kisaran Februari 2024. Bitcoin naik terus setahun lebih, teman-teman. Itu belum apa-apa. Kenapa? Karena kita sebenarnya masih dalam fase menjelang fase bullish. Kita lagi berada dalam fase disbelief, di mana saat ini banyak orang yang melihat bahwa Bitcoin ini bakalan naik terus, nggak akan ada koreksi. Jadi mereka nggak percaya ketika lihat pergerakan Bitcoin mengalami kenaikan dan akhirnya dia turun. Dan turunnya itu persentasenya mungkin beberapa cukup dalam. Jadi banyak orang yang nggak percaya di fase seperti ini. Dan fase ini akan terus berlanjut sampai fase disbelief di sini, di mana orang-orang udah mulai nggak percaya lagi sama market crypto. Wah, crypto scam, crypto begini begitu. Jadi akan ada banyak FUD juga yang ada pada market. Itu adalah fase wajar. Sampai akhirnya Bitcoin menembus atau mencapai titik tertentu di mana dia udah nggak bisa turun lagi. Oke, market udah kemurahan dan waktunya kita kembali balik rally. Apalagi nanti akan ada sentimen-sentimen seperti pemangkasan suku bunga dari The Fed, lalu ada pemilu Amerika Serikat. Halving juga sudah terjadi di mana sekarang para miners itu lagi kelimpungan loh teman-teman, karena profit mereka makin lama makin dikit, ya kan? Nah, itu juga akan menjadi faktor yang sangat-sangat penting. Miners akan berperan penting dalam pergerakan dari Bitcoin. Apakah minersnya masih sanggup hold atau justru dia malah distribusi barang? Di sana akan ditentukan, teman-teman. Itu, setelah kita masuk atau melewati fase disbelief, barulah pergerakan kripto akan masuk lagi kepada tren kenaikan. Muncullah hope atau harapan, kemudian muncul optimisme. Wah, barulah market mulai percaya. Dan ketika market udah mulai percaya ini, hati-hati karena kita akan masuk ke fase euforia. Setelah semua euforia muncul, wah market kripto nggak bakalan turun to the moon, dan juga istilah-istilah yang bikin orang lain FOMO. Di sana biasanya bandar akan mulai potong bebek angsa, di taking profit lah oleh whales, teman-teman. Karena ya banyak orang yang mau beli gitu loh. Kalian akan menjadi exit liquidity mereka. Market dijual, Bitcoin, kripto yang mereka udah cuan, sekian lama mereka hold, itu dijual teman-teman dan market akan turun lagi. Muncullah komplain, lagi marah-marah di sosial media. Katanya rugi, anxiety, denial, panik, sampai akhirnya kalian udah mulai menyalahkan market. Dan begitu terus siklusnya. Dan ini berlaku nggak cuma di market kripto, tapi juga di market saham, forex, dan komoditi yang lain. Jadi penting banget teman-teman untuk memahami psikologi dari pasar, gitu. Dan salah satu indeks yang teman-teman bisa perhatikan adalah Fear and Greed Index. Ini bisa banget teman-teman jadikan acuan. Saat ini kan kita lagi dalam fase greedy ya. Jadi market masih serakah ibaratnya teman-teman. Nah, selama kita belum masuk ke fase fear atau extreme fear, kemungkinan belum di bottom. Kemungkinan belum. Jadi kita butuh juga lebih banyak berita negatif atau sentimen negatif buat bikin market turun lagi, teman-teman. Karena ibaratnya makin market terdiskon, para whales akan semakin tertarik buat masuk karena dia dapat harga yang lebih murah. Gitu logika sederhananya. Nah, dengan kalian memahami hal ini, teman-teman harusnya tidak bakalan panik lagi. Karena yang namanya siklus naik dan turun itu hal yang biasa di market. Jadi semoga sih informasi ini bisa bermanfaat buat kalian, khususnya yang baru masuk ke market kripto. Oke, kita akan lihat gimana kondisi dari Bitcoin. Kita akan dapat closing time frame monthly hari ini. Kalau kita sedikit review atau sedikit lihat ya kondisi dari potensial closing time frame monthly-nya, kalau kita closing di bawah level 60.000, ini adalah level yang menunjukkan bearish engulfing tercipta. Negatif banget teman-teman. Semoga sih sebelum penutupan
closing time frame monthly hari ini Bitcoin bisa dibawa naik dulu ya, at least lah ke 61.000 something. Semoga closingnya bisa di atas dari 61 ribuan, teman-teman. Karena kalau di harga sekarang itu jelek banget secara teknikalnya. Gitu. Hari ini Bitcoin diperdagangkan di kisaran level 60.400. Jadi ekspektasi saya ya, ekspektasi harapan saya Bitcoin bisa dibawa naik dulu ke 61.000 ke atas. Gitu. Untuk closing time frame monthly aja. Setelah itu kalau udah closing ya terserah lah Bitcoin mau dibawa turun lagi kayak atau gimana kayak. Yang penting ya itu, teman-teman. Dari weekly kemarin kita udah bahas closingnya nggak begitu bagus. Kalau dari time frame daily hari ini Bitcoin kembali ngetes area resistance atau support di kisaran level 60 ribu dolar, teman-teman. Dan saat ini target saya masih ke 52.000. Banyak juga yang kayak mengeluhkan, bro analisa lu salah. Ya belum, teman-teman, sabar. Jadi kan kita udah naik lama nih, masa nggak dikasih koreksi? Dan biasanya kalau udah koreksi, itu pergerakan Bitcoin juga akan ngikutin ABC corrective wave dari Elliott Wave Theory. Jadi sabar aja. Di level 52.000 itu saya dapat dari Fibonacci retracement. Jadi ekspektasi saya seandainya level 74.000 ini adalah level tertinggi Bitcoin pada kenaikan kemarin dan kita tarik turun ya sampai all time low di waktu bearish kemarin, kita dapat Fibo 61,8 di kisaran level 51.200. Jadi perhitungannya sesimpel itu sebenarnya. Saya cuma pakai Fibonacci retracement. Ya, dan di level itu kalau kita pakai data fixed range volume profile, kita bisa ukur di mana transaksi paling banyak terjadi. Ternyata kalau kita ukur di sini di level 51.200 atau di 52.000 ini ternyata transaksi paling gede di sini terjadi. Kemungkinan banyak orang yang ketinggalan kemarin beli. Ya, sehingga mereka akan nunggu di level tersebut. Jadi ini sifatnya kemungkinan, bisa benar bisa enggak. Let's say kalau ini benar, ya teman-teman bisa dapat poin penting di harga tersebut untuk akumulasi Bitcoin. Kalaupun salah, saya selalu menyarankan untuk lakukan DCA karena pada intinya kita nggak akan tahu pasti di mana bottom dari Bitcoin. Jadi itulah fungsinya money management yang ini, yang 30% ini. Karena sistem trading plan kita yang bikin, kita bisa salah, teman-teman. Nah, dengan mengkombinasikannya dengan money management, itu akan bisa memperbaiki psikologi kalian. Itu sih yang paling penting. Jadi ini buat para pemula yang baru masuk ke market 2 bulan, 3 bulan, udah kayak paling tahu ya. Jadi ya banyak belajar. Saya juga masih belajar, teman-teman. Jadi ya itulah kondisi dari market. Intinya teman-teman, trading plan, analisa itu cuma punya peran 10%. Money management punya peran sampai 30%. Perannya lebih besar. Jadi kalau kalian udah masuk ke market kripto, udah bisa analisa kalian bisa gagal, bisa salah. Analisa saya pun juga bisa salah. Makanya harus diimbangi sama money management yang baik. Lakukan DCA secara berkala di level-level yang kalian sudah pantau. Itu supaya apa? Supaya kalian terhindar dari yang namanya FOMO. Fear itu berhubungan sama psychology. Itu makanya ini sangat-sangat mempengaruhi psychology. Itu aja, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, linknya ada di kolom deskripsi video ini juga. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.